sebagian besar mungkin usahanya nggak jalan, terus kalau karyawan mungkin kena PK atau gimana ya. Yang jelas bahwa secara pendapatan kami sangat kekurangan gitu ya tahun. Nah, insya Allah kami punya banyak harapan untuk tahun ini pandemi akan segera mungkin nggak hilang ya, tapi paling tidak buat kami adalah banyak tamu yang datang kepada panti gitu, memperhatikan anak-anak asuh kami gitu. Nah, dan harapannya adalah semakin barokah ya, khususnya kepada para calon donatur, semoga dimudahkan Allah, dilancarkan usahanya, diberi kesehatan sehingga kalau mereka sehat bisa datang ke sini gitu ya. Siapapun itu kalau mereka sehat dan rezeki lancar insya Allah datang. Jadi harapan kami adalah semakin barokah, semakin banyak tamu kami gitu. Artinya tahun ini memang berat buat kami. Tapi kalau keadaan pandemi ini agak berat itu, ada yang sama. Ya, agak berat betul. Tapi bukan hanya panti kami sih, seperti hampir semua panti dan lembaga kesos itu mengalami hal yang sama. Iya. Sangat kesulitan. Kalau harapan kedepannya tadi apa? Semoga pandemi cepat. Ya, pandemi cepat berlalu. Karena udah ada vaksin. Ya, betul. Tapi kadang vaksin kan tidak semua, belum sampai ya, belum sampai semua orang. Sedangkan pandemi kan sudah kemana-mana ya. Artinya untuk proteksinya belum semua orang terproteksi oleh apa tadi, oleh vaksin ya, belum semua gitu. Sekarang kan baru yang ini, yang manular, yang di atas usia 60 sampai 70 tahun. Yang mudah-mudahan kalau tahun ini lancar, selesai semua divaksin. Karena kan ini dulu manula dulu 60 tahun ke atas ya Pak Permasan. Dulu semuanya. Iya. Dulu progres. Jadi harapan kami sih itu apa, banyak rezeki untuk anak yatim lah. Mungkin itu karena gini, terus terang aja, panti kami itu mendapatkan donasi dari program pemerintah itu namanya PKSA, Program Kesejahteraan Sosial Anak tahun 2015 Mas, terakhir ya. Oh, terakhir 2015 sebanyak 32 juta, karena hitungannya itu satu harinya 1 juta bentuk bantuannya itu. Nah itu terakhir sekali kita mendapatkan bantuan ya. Selanjutnya nggak ada Ya, bukan nggak ada sih. Tahun ini memang berat buat kami. tapi kalau keadaan pandemi ini agak berat itu, ada yang sama. Ya, agak berat betul. Tapi bukan hanya panti kami sih, seperti hampir semua panti dan lembaga kesos itu mengalami hal yang sama. Iya. Kesulitan. Kalau harapan kedepannya tadi apa? Semoga pandemi cepat. Ya, pandemi cepat berlalu. Karena udah ada vaksin. Ya, betul. Tapi kadang vaksin kan tidak semua, belum sampai ya, belum sampai semua orang. Sedangkan pandemi kan sudah kemana-mana ya. Artinya untuk proteksinya belum semua orang terproteksi oleh apa tadi, oleh vaksin ya, belum semua gitu. Sekarang kan baru yang ini, yang manular, yang di atas usia 60 sampai 70 tahun. Yang mudah-mudahan kalau tahun ini lancar, selesai semua divaksin ya. Karena kan ini dulu manula dulu 60 tahun ke atas ya Pak Permasan. Dulu semuanya. Iya. Dulu progres. Jadi harapan kami sih itu apa, banyak rezeki untuk anak yatim lah ya.
mungkin itu kalau karena gini, terus terang aja, panti kami itu mendapatkan donasi dari program pemerintah itu namanya PKSA, Program Kesejahteraan Sosial Anak tahun 2015, Mas. Terakhir ya. Oh, terakhir 2015. Sebanyak 32 juta. Karena hitungannya itu satu hari 1 juta bentuk bantuannya itu. Nah itu terakhir sekali kita mendapatkan bantuan. Ya. Selanjutnya nggak ada. Ya, bukan nggak ada sih. Cuman maksudnya Pemerintah. betul dari pihak inilah pemerintah. Tapi kalau swasta banyak sih, insya Allah banyak. Ya meskipun berapapun yang kita masuk ya adalah memang buat pendapatan panti. Beda ya. Mungkin segitu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam rangka melaksanakan acara ngabuburit di XFTQ 2021. Nah, kan? Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Gimana nih pernah banget ya kan udah tadi kan kita udah MC FTQ-nya ya. Iya, juara-juara lomba tadi ya. Seru sekarang banget, ini tuh ngabuburitnya gitu. Iya, benar. Sebelumnya kita sapa dulu kali ya. Benar, banyak banget nih Mir orang-orang yang udah menyempatkan waktunya yang super sibuk untuk datang ke acara kali ini. Betul banget. Yang pertama ada manajer kemahasiswaan FTUI Bapak Badrul Munir. Kemudian ada Ketua Umum Fusi Foundation, ada Mas Ahmad Fitrianto. Kemudian ada Pembina Fusi Foundation, Mas Nugroho Widiantoro. Kemudian Ketua DKM, Mas Muhammad Salman. Dan yang ketiga, Ketua Umum Iluni FTUI, Bapak Sindar Hari Prabowo. Oke, selanjutnya kita ada Ketua-Ketua Iluni Departemen. Ada Siti Khadijah Oktaviana. Habis itu ada Irfan Bahmi. Habis itu kita ada Arnando Ferdian. Ada Nana juga, Pak Nana S. Ada Budi Wasono, Irba Bulubab, dan Musidayat. Nah, gitu. Waduh, Masya Allah, Mir. Ini dilihat-lihat tahun-tahunnya ada tahun 89, 87, 96, 89. Udah sangat-sangat jauh dari mendahului kita ya, Mir ya. Oke. Dan mau ingetin lagi, Mir, selama bulan Ramadan ini kita open donasi. Betul banget. Untuk santunan anak yatim dan makanan buka puasa untuk penjual kantek dan juga pekerja FT, Mir. Dan juga pada Sabtu per tanggal 8 Mei 2021 sudah terkumpul 74.520.000. Masya Allah. Oke, selanjutnya apa nih, Bim? Selanjutnya, untuk mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan tilawah Quran dulu yang akan dibacakan oleh Ananda Zaidan dari Departemen Teknik Elektro. Kepada Zaidan, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdengar nggak tuh tes? Halo? Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya Dengar. lagi nggak di rumah ini.
Jadi pakai. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zaidan ya sudah menyempatkan waktunya untuk bertilawah sejenak. Selanjutnya kita ada Ketua Iluni FTUI akan memberikan dua patah kata kepada Pak Sindar Hari Prabowo. Tempat dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya di acara gradasi yang ini adalah acara rutin kita dari tahun ke tahun di tiap bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Acaranya masih sama, yaitu kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitar FT, apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya. Kita lihat sumbangan udah sampai berapa kemarin ya, 600 ya kalau saya nggak salah ya. Semoga di sisa waktu ini kita bisa mengejar sampai ke 1000 sehingga yang dapat menerima manfaat ini lebih banyak lagi, terutama untuk teman-teman kita yang ada di sekitaran FT. Itu aja dari saya. Ya, semoga acara ini selalu jadi iluni. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bapak Sindar Hari Prabowo atas sambutannya. Selanjutnya
akan dilakukan pembacaan donasi gradasi XFT 2021 oleh PJ donasi kita, ya kan? Kepada Safa dan Reza, tempat dan waktu dan lain dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena dari tim donasi ada sedikit kendala di kamera. Jadi kami akan membacakan langsung laporan donasi gradasi FTUI tahun 2021. Mungkin bisa di next. Assalamualaikum. Hingga sekarang ini untuk dana yang sudah masuk kepada tim donasi melalui GoPay, OVO ataupun BCA yang disalurkan untuk Musteksyar itu sebesar 680.000 dan untuk santunan sebesar 1.473.574 dengan total 2.153.574 dan yang masuk ke dalam Fusi Foundation melalui Bank Mandiri itu untuk Musteksyar sebesar 2.375.000 dan untuk santunan sebesar 35.761.426 dengan total 40.290.000. Nah, lalu untuk pengeluarannya sendiri untuk takjil Musteksyar itu sebesar 3.365.000 dan untuk santunan anak yatim itu sebesar 30.665.000 yang mana total pengeluarannya itu sebesar 34.230.000. Nah, untuk pemasukannya sendiri untuk santunan anak yatim itu sebesar 67.900.000 dan untuk takjil Musteksyar itu sebesar 6.620.000. Rencananya dari tim donasi akan menyebarkan dan mendistribusikan donasi tersebut ke 16 panti yang tersebar di sekitaran FTUI. Nah, kemudian mungkin dari saya akan membacakan IP donasi santunan anak yatim per tiap departemen. Nah, yang pertama ada dari umum dulu, yaitu sudah terkumpul sekitar 73 paket. Kemudian dari Iluni Sipil atau IAS sudah terkumpul 13. Namun dari perwakilannya itu baru akan memberikannya setelah hari ini dan akan dari tim donasi distribusikan dan publikasikan kemudian. Kemudian dari Iluni Mesin ada 49 paket, kemudian Iluni Elektro ada 307 paket, kemudian ada Iluni Metalurgi dan Material ada 34 paket, lalu ada Iluni Arsitektur ada 127 paket, kemudian ada Iluni Teknik Kimia dan Gas dan Perminyakan ada 19 paket, kemudian ada Iluni Teknik Industri ada 47 paket, kemudian ada Iluni Fakultas Teknik secara umum yaitu dari angkatan dakwahnya itu ada 5 paket total yang sudah terkumpul di tim donasi yang sudah konfirmasi yaitu sekitar 675 paket. Perlu dikonfirmasi lagi bahwa 675 paket ini belum termasuk yang belum konfirmasi kepada tim donasi sehingga nanti pada saat tanggal 10 Mei akan kami publikasikan kembali paket-paket yang sudah fix masuk kepada tim donasi gradasi FTUI 2021. Kemudian untuk para donatur yang masih ingin memberikan donasinya masih dapat dibuka hingga saat ini untuk Mustek dan kira-kira untuk santunan akan kami tutup di tanggal 10 Mei nanti dan akan kami publikasikan secara teratur lagi kepada tiap-tiap perwakilan departemen. Mungkin sekian dari tim donasi untuk live report yang sudah kami berikan. Lalu akan kami berikan juga link-link yang dapat diakses oleh para donatur untuk bisa memberikan donasi-donasi para donatur kepada
gradasi FTUI yang akan kami distribusikan ke panti-panti yang sudah tersedia. Mungkin sekian dari tim donasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syafa dan Reza atas pembacaan laporan donasinya. Sekarang Mir, kita ada kegiatan lagi, Mir. Apa tuh? Ada persembahan dari anak yatim yang tadi kita udah... Yang 3 tadi ya? Iya, yang tim kita tadi udah datengin. Betul, akan ada persembahan dari mereka. Yang pertama ada dari Panti Asuhan YPLB. Oke. Kepada Panti Asuhan YPLB, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih banget untuk Panti Asuhan YPLB atas persembahannya. Kita enjoy banget, Masya Allah. Oke. Selanjutnya siapa, Bu? Selanjutnya akan ada persembahan lagi dari Panti Khadijah, Mir. Betul banget. Oke, untuk Panti Khadijah, waktu dan layar dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banget buat adik-adik di Panti Khadijah atas persembahannya. Keren Selanjutnya kita ada persembahan satu lagi nih dari Panti Asuhan Anur, ya kan? Langsung aja kali ya. Waktu dan layar dipersilakan. Ini kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Astagfirullahaladzim. Ayyaman madudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kamu atas sebelum kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat adik-adik panti asuhan yang sudah mempersembahkan tadi ya, itu keren banget sih. Iya, benar-benar. Untuk para alumni dan partisipan yang kira-kira penasaran sama adik-adik tadi, maaf ada kesalahan teknis tadi ya. Iya buat kakak-kakak alumni dan teman-teman semua yang mungkin penasaran nih sama adik-adik tadi ya, kabarnya gimana, puasanya gimana, lokasi di mana, gitu kan, boleh banget on mic ya kan, kita ngobrol-ngobrol santuy ya nggak sih? Iya benar. Ini tanya dulu kali ya. Kita tanya dulu buat adik-adik di Panti Khadijah. Halo. Halo. Dari Anur mungkin ya? Ya mungkin, atau dari Anur. Nggak muncul. Halo. Seperti tidak ada ya. Mungkin sambil nunggu kita aja mungkin yang bertanya. Kita tanya. Lu nanya gua. Woi, gimana puasa lu? Oh, puasa gua alhamdulillah belum ada yang batal. Alhamdulillah, sama-sama. Godaannya mungkin sekarang puasa tahun lalu masih normal ya, Tapi sekarang udah tiba-tiba harus digabungin sama organisasi juga. Organisasi apa kita kelas online. Ya jadi lumayan tantangan tersendiri lah ya buat kita. Beda. Benar. Kalau tahun lalu tuh kita capek ya kan, habis sekolah. Iya benar. Kalau sekarang tuh pusing gitu bawaannya. Iya benar. Badan tuh nggak capek sebenarnya. Nggak capek, lelah gitu. Nggak pikiran gitu, mental yang kena. Benar. Oke, kita tanya lagi ya, buat adik-adik di Panti Khadijah, apakah? Anur sudah. Oh, Anur sudah. Oke, kalau gitu kita nanya adik-adik di Panti Anur dulu ya. Halo, hey. Halo, Adik. Kenalan dong. Apa kita perkenalkan, Oke. Nama saya Alifatur Rahman. Fatur Rahman. Oke, yang sebelahnya? Bibi Nabila. Iya. Oke, Fatur dan Nabila. Kenalin kita dulu. Nama
Aku ya. Nama aku Habib. Oke, dia Habib, aku Emir. Oh, Emir. Ya. Kak Emir. Ya. Enggak, panggil Emir aja. Biar santai kita ngobrol santai. Oke, aku mau nanya nih. Gimana puasa? Udah ada yang batal? Lancar, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya. Kalau itu Iya. Nabila? Alhamdulillah lancar juga. Lancar, alhamdulillah. Ada kendala nggak? Ada kegoda gitu nggak? Di masa pandemi nggak ada. Ada godaan-godaan gitu nggak? Kan kalau tadi kan kita udah ngobrol. Mungkin godaan berupa cobaan sakit ya. Apa keadaan panti masih aman? Oh, aman, alhamdulillah aman. Aman ya. Oh iya, Ade nih. Emir mau nanya. Bedanya puasa tahun ini sama tahun lalu tuh gimana sih sama sebelum pandemi? Enakan tahun lalu sih. Oh gitu, kenapa? Rame pas apa? Rame yang dulu daripada yang sekarang. Oh gitu. Bener, sama. Bener sih. Aku juga ngerasainnya kayak gitu kok. Kira-kira kenapa ya? Kurang tahu. mungkin Ramadannya nggak kerasa. Ya pandemi. Iya pandemi. Iya nggak kerasa. Nggak terawih. Gara-gara pandemi. Benar-benar. Takbiran nggak? Tahun lalu takbiran nggak? Sebelum COVID. Oh, takbiran. Iya. Takbiran. Takbiran ya, sama sih. Emir juga takbiran. Kangen sih jujur ya. Iya, semoga bisa lah ya. Semoga kita doain semoga tahun depan hilang ya COVID ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Fatur sama Nabila udah nyempetin waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol sama kita berdua, ya kan? Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Panti. Ya, sekarang dari Panti Khadijah. Panti Khadijah, apakah sudah ada? Apakah sudah tersambung? Wih, sudah ada nih. Halo. Kenalan dulu kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Farizi. Nama saya Muhammad Mario. Panggilannya siapa? Saya panggilannya Nabil. Saya Mario. Oke, Mario dan Nabil. Asik. Kalian kelas berapa nih sekarang? Saya kelas 3 SMP. Saya kelas 1 SMP. Oke. Ini Mario ini bukan Mario Teguh ya? Oke. Bukan. Bukan. Gak kedengeran. Kedengeran. Oke. Mario sama Nabil. Menurut kalian berdua nih, puasa tahun ini gimana? Berbeda, Kak. Berbedanya bagaimana? Apakah buka puasanya beda, vibes puasanya beda, apa yang beda? Orang bahagia, nggak bisa kemana-mana. Waduh, bener. Nggak bisa terawih. Bener sih, nggak bisa terawih. Nggak bisa nyari takbiran. Iya. Emang lu terawih? Enggak juga di rumah. Enggak di masjid, enggak di rumah tapi. Kalau Nabil sama Mario nih tadi kan nggak bisa nyari takjil. Kalau takjil kesukaan kalian apa? Apa, Kak? Kalau takjil kesukaan kalian apa buat buka puasa? Iya, paling suka buka sama apa? Dengan es cincau, gorengan gitulah. Oke, panitia yang di sana semoga bisa denger ya. Iya, panitia yang di sana dengerin ya. Iya. Tuh, dia Mario sama Nabil pingin gorengan sama cincau habis ini ya. Iya. Awas nih ya. Semoga digedein tuh speakernya biar dengar mereka. Iya, oke. Pertanyaan kedua nih. Apa lu mau nanya apa enggak? Gue mau nanya kalau ini aja sih ibadah tuh situasi aman atau enggak? Maksudnya apa?
Apa sih? Maksudnya kalau ngaji itu masih rutin di masa pandemi ini atau ada beberapa agenda yang berubah? Masih kayak biasanya sih. Masih ya, alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih buat Mario sama Nabil udah nyempetin waktunya juga. Terima kasih banget untuk Panti Khadijah ya. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah perwakilan dari adik-adik kita semua, adik-adik panti kita yang alhamdulillah sudah kita santunkan dengan donasi-donasi dari kakak-kakak, abang-abang dan teman-teman semua ya kan. Oke, mau ingetin lagi kepada seluruh peserta bahwa open donation akan tetap dibuka sampai tanggal 10 Mei jam 12 malam. Jadi bagi siapapun yang merasa ingin membuka pintu rezeki lagi di bulan Ramadan, ya bisa donasi masih dibuka sampai tanggal 10 Mei jam 11.59 malam. Oke. Sini apa? Apa sih? Sabar. Spotlight. Keren nggak, Sir? Oke. Selanjutnya, maaf tadi kita harus offline sebentar karena ada masalah kendali ya. Masalah apa? Jaringan ya. Oke, maaf. Selanjutnya jadwal selanjutnya ada sharing alumni yang bakal dipaparkan oleh Pak Nugroho selaku pembina Fusi Foundation dan dipimpin oleh Bang Reski. Weh, gitu. Iya, sekarang kita bakal bacain CV-nya dulu ya sebelum kita mulai. Bacain, Bi. Pak, pada panitia boleh untuk share screen-annya. Ini dia Bang Reski Alfian Fatra, merupakan kepala pembina Fusi Foundation, pendidikan mengenyam bangku pendidikan di SMA 52 dan S1 mesin UI. Belum lulus. Kemudian Oke, selanjutnya pengalamannya, beliau pernah menjadi staf pengendali internal Salam UI dari Februari 2001 sampai sekarang. Beliau juga merupakan Kepala Departemen Research and Development Fusi FTUI Januari 2001 sampai sekarang. Kepala Bidang Rohani Islam IMM FTUI Januari 2020 sampai sekarang, sampai Desember 2020. Beliau juga merupakan Kepala Divisi Syiar Dakwah Rohis SMAN 52 Jakarta Agustus 2017 sampai Juli 2018. Yang terakhir, beliau juga merupakan staf Syiar Dakwah Rohis SMAN 52 Jakarta. Oke. Halo Bang Reski. Halo. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa ya? Masih. Masih dong. Oke, selanjutnya CV itu. Iya, kemudian selanjutnya ada CV dari Bapak Nugroho Widiantoro selaku Managing Director PT Serba Dinamik Indonesia. Kemudian pendidikan, beliau bersekolah di SMA 28 Jakarta dan mendapatkan gelarnya di Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering di UI. Teknik mesin UI ya Mir ya berarti ya. Iya, pengalamannya beliau merupakan CEO di PT Cubic Gasco. Dari Maret 2016 sampai sekarang, beliau juga Managing Director PT Serba Dinamik Indonesia Oktober 2005 sampai sekarang. Untuk kontaknya ada di situ. Kepada Pak Nugroho, halo Pak.
Ya, halo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya jelas ya, suara saya. Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah jelas. Suaranya. Suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Jelas, jelas. Jelas, alhamdulillah. Oke. Iya. Puasa bagaimana, Pak? Aman, aman. Aman, alhamdulillah. Kita bercanda saja ya, Pak. Kepada Bang Reski dipersilakan ya buat memulai acaranya. Oke, cek apa suara saya masuk? Masuk, Bang. Oke. Baik, terima kasih nih kepada Emir ya, tadi sama Habib sebagai MC kita nih pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulul haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan juga kenikmatan kepada kita semua. Terutama yang paling besar, rajanya nikmat yang sangat agung, sangat khusus yang tidak ada bandingannya dengan apapun. Apa itu? Itu nikmat diberikan hidayah berupa agama Islam. Betapa bersyukurnya kita diberikan hidayah oleh Allah, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan, kita bisa dipertemukan di dalam webinar kali ini. Dengan karunia yang luar biasanya, Allah menggerakkan hati kita, sehingga kita dimudahkan untuk mencari ilmu dan mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya. Nah, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung. Nah, yang terhormat kepada Ketua Fusi FTUI, Bang Rehan Abdan, Teknik Kimia 2018. Kemudian juga ada Project Officer dari Gradasi FTKIO, Sarah Aulia Ashifa, dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020. Kemudian juga ada Bapak Nugroho Widiantoro, selaku narasumber kita pada sore hari ini, serta panitia penyelenggara kajian sore hari ini yang telah kami banggakan, dan juga seluruh panitia yang telah hadir pada sore hari ini. Nah, teman-teman, ngabuburit bareng alumni kali ini, itu kita tuh punya tema How to Build a Strong Network. Tetap melaju walau pandemi belum berlalu. Pembicara akan menyampaikan materi ini terkait cara membangun relasi yang kuat dan terus mempertahankan ukhuwah di tengah pandemi yang belum berakhir. Dengan berfokus pada kiat-kiat menjalin silaturahmi, peserta itu diharapkan mendapat berbagai pengetahuan baru mengenai pentingnya tetap menjalin hubungan persaudaraan di tengah pandemi. Nah, selain itu, acara ini juga diharapkan dapat memberi ruang bagi para alumni agar dapat bertegur sapa kembali, berkomunikasi, bernostalgia, dan merakit kebersamaan kembali. Tadi juga saya sempat lihat ya, Pak Nugroho nih angkatan berapa Pak? Angkatan 92 ya Pak ya? 92. Masya Allah, udah lama banget ya Pak ya. Udah pernah ke FT lagi nggak Pak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya. Sampai lama. Nah, ini jadi momen yang bagus banget nih Pak, buat bercengkrama lah dengan teman-teman FT yang lama. Oke, sebelum dimulai ya Pak ya, saya izin menyampaikan penyampaian materinya. Saya ingatkan hanya berlangsung selama 30 menit dan sisanya 15 menit kita akan melakukan diskusi berupa tanya jawab. Nah, langsung aja teman-teman nih kita sambut Pak Nugroho Widiantoro. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Mas Rizky. Ya, Pak. Angkatan berapa Mas Rizky? 2019 Pak. Angkatan berapa Mas Rizky? Oh, 2019. Iya. Iya, ya. Saya 92, beda berapa tahun itu? Wah. Berapa ya? 10. 20 berapa ya? 27 kurang lebih, Pak. 27. Insya Allah, jauh banget. Lanjut. Oke, silakan Pak. Waktu dan layarnya saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik semua yang kami hormati, barangkali ada dosen juga di sini, dosen saya juga, abang-abang alumni, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi FTUI. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa silaturahim secara daring, secara online ya. Salah satu hikmah pandemi ini kita bisa melakukan silaturahim dimanapun kita berada, kapanpun ya, dan diantaranya dengan teknologi informasi seperti ini. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Nugroho. Saya lulus FTUI dari mesin program studi teknik industri. Jadi sebetulnya saya anak teknik industri, tapi dulu masih program studi, belum jurusan ya. Kira-kira 24 tahun lalu. Jadi saya lulus tahun 97. 24 tahun lalu. Jadi kalian barangkali sebagian belum pada lahir ya. Belum pada lahir. Saya udah lulus sarjana. Ya memang waktu terus berlalu dan walaupun kita beda generasi lebih dari 2 dekade selisih generasi kita, tetapi tetap silaturahim sebagai sesama sivitas akademika FTUI. Baik, kita tidak lama lagi akan meninggalkan bulan suci Ramadan ya, kurang lebih sekitar 4 hari lagi. Bulan suci Ramadan akan berakhir dan ini tentu suatu kesedihan buat kita semua. Ada dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa rogima anfurojul, orang itu atau manusia itu amat sangat celaka ya, malang atau celaka sekali. Stupid lah, kalau bahasa kasarnya itu stupid, bodoh banget gitu. Dakhala alaihi Ramadan, yaitu tatkala Ramadan mendatangi dia, summan salakho, kemudian Ramadan sampai pergi. Falam yukfarullah, tetapi belum diampuni dosanya begitu ya. Jadi ini Ramadan mau pergi 4 hari lagi, dan bahkan nanti sampai pergi Ramadan itu dosa kita tidak diampuni. Begitu. Jadi kata Rasulullah ini adalah manusia yang paling bodoh sekali, yang paling merugi sekali. Kenapa begitu? Karena untuk mendapatkan ampunan maghfirah di bulan suci ini amat sangat terbuka lebar dan sangat mudah. Ya, karena Allah itu membuka ampunannya sedemikian luas. Allah di bulan suci ini, tapi dia tidak mohon ampun sama Allah ya kan? Maka itu bodoh sekali. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian ya kan. Itu yang pertama sebagai pembuka ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah sini Ramadan ini betul-betul di sisa waktu yang ada kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian secara singkat saya akan bahas sedikit tema. Sebetulnya temanya tentang silaturahim nih mumpung kita kumpul-kumpul ya. Tapi saya mungkin akan sampaikan lebih ke spesifik tentang how to build a strong network gitu. Jadi silaturahim itu itu aktivitasnya, tetapi benefit silaturahim itu sebagaimana di hadis Rasulullah kan ada ya di hadis Bukhari Muslim bahwa menyambung silaturahim ini memperpanjang umur dan juga membuka pintu rizki. Memperpanjang umur dan juga membuka pintu rizki. Kenapa? Apakah umurnya jadi panjang? Bukankah kalau umur ajal itu sudah Allah tentukan? Ya, betul. Bisa dalam arti harfiah umurnya jadi Allah panjangkan, bisa juga dalam usia yang sangat muda seakan-akan pengalamannya udah panjang begitu, karena dia bertemu dengan banyak orang, kemudian menggali pengalaman dari orang-orang yang dia temui. Jadi kalau adik-adik semua ini katakanlah semester akhir mau lulus tapi pergaulannya luas, tentu beda dengan adik-adik yang sama-sama sangkatan mau lulus juga tapi cupu gitu. Cupu itu nggak gaul ya. Nah, itu beda gitu. Jadi beda. Sama halnya nanti kalian kalau sudah di dunia kerja, dunia karir, tidak banyak teman, itu ya sempit dunianya. Tetapi beda dengan yang bergaulannya luas, kemudian bergaul dengan banyak orang, membentuk network yang banyak. Maka seakan-akan di usia sangat muda itu sudah banyak kebisaannya, sudah banyak prestasinya, sudah meroket karirnya begitu ya. Jadi itu yang dimaksud seakan-akan umurnya panjang padahal masih muda. Terus juga melapangkan rizki karena
Dengan silaturahim itu kita menambah jaringan, itu akan membuat kita lebih lebih banyak peluang-peluang yang ada. Saya izin share screen ya. Bisa nggak di-enable? Silakan Pak, silakan. Nggak bisa nih. Halo, ya nanti kalian catat aja ya. Ada 7 cara bagaimana kita membangun networking. Yang nomor satu, fokus on the right people. Maaf Pak, interupsi. Sepertinya sudah bisa buat share screen Pak. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, nanti kita ngobrol aja. Ya. Jadi yang pertama tadi fokus on the right people. Jadi kalau istilahnya ini kan orang nih banyak yang kita kenal, kayak kalian nih di teknik misalnya ya. Teman misalnya jurusan mesin mahasiswanya banyak nih 100 orang, atau elektro juga banyak. Jurusan-jurusan terbanyak. Nah, itu kan tentunya saya dulu satu angkatan 500 orang. 500 orang satu angkatan seluruh jurusan ya. Itu tentunya saya nggak kenal semua, walaupun kuliah 5 tahun, saya dulu kuliah 5 tahun karena SKS-nya masih banyak yang 160-an. Itu nggak kenal semua gitu. Bahkan satu jurusan itu 100 orang, saya kenal semua, tetapi kenal dekat itu tidak banyak ya. Mungkin setengahnya saya kenal dekat, setengahnya lagi nggak terlalu dekat gitu. Jadi tentu kita ada keterbatasan. Nah, kalian harus smart, pilihlah orang-orang yang kira-kira bermanfaat buat kalian gitu. Jadi berkenalan memang boleh seluas-luasnya, tapi boleh juga kita fokus ke orang-orang yang kira-kira akan memberikan manfaat buat kita. Nah, ini penting nomor 1 ini ya, karena kalau di dunia kerja ya, itu menurut penelitian, ada sebuah penelitian dari Barat Bright Management Survey, dikatakan bahwa orang diterima kerja itu 46%-nya gara-gara channeling dengan orang tertentu. Channeling dengan orang-orang tertentu, gitu. Jadi bukan karena iklan di koran. Kalau iklan lowongan kan kadang-kadang ada di internet ya kan, kadang-kadang ditempel di jurusan, kadang-kadang informasinya di beragam gitu. Tetapi 46%, hampir setengahnya itu orang diterima kerja karena right channel. Dia punya channel gitu. Mungkin ada senior kita yang kerja di Pertamina, kita kenal baik, ya enggak, gue mau dong kerja di tempat abang, gitu kan. Nah, itu bisa masuk, gitu kan. Di perusahaan saya sendiri juga kemarin waktu lagi hangatnya pandemi, ada beberapa anak teknik yang saya terima juga untuk kerja praktek atau magang, misalnya ya. Dimana kan waktu itu susah tuh. Di FTUI, dosen-dosen juga pada kontak saya ke alumni-alumni untuk membantu adik-adik untuk kerja praktek, kerja magang. Nah, itu namanya right channel. Ya, kalau formality itu agak susah, tapi kalau right channel, kontak teman alumni yang memang langsung, itu akan sangat bagus. Saya pribadi juga sejak lulus kuliah 24 tahun lalu ya, saya bekerja maupun berbisnis, bisa dibilang 90% faktor keberhasilan saya itu karena networking, karena channeling ini. Kita punya teman, punya koneksi, right channel. Itu 90% lah. Ini pengalaman saya secara garis besar ya. Termasuk mendapatkan pekerjaan, proyek, dan sebagainya, itu teman ya, karena relasi-relasi. Oleh karena itu, kalian perbanyak relasi ya. Tidak hanya di lingkup jurusan, tetapi di lingkup teknik juga. Kalau bisa yang masih kuliah punya kegiatan juga di lingkup universitas gitu. Jadi kita punya teman di Fakultas Hukum, punya teman di Fakultas Sastra, punya teman di Fisip, punya FE dan sebagainya. Syukur-syukur jadi jodoh ya enggak? Jadi jodoh, jadi nikah deh. Jadi itu sesuatu yang sering kita dengar, tetapi
cobalah mulai dari sekarang direncanakan dengan baik ya. Itu punya teman, itu yang nomor satu ya. Jadi nomor satu untuk to build a strong network itu adalah focus on the right people. Nomor dua itu adalah create win-win solution. Jadi dalam membuat relasi ini, upayakan ketika kita berhubungan dengan seseorang, orang baru ya, terutama seorang baru, kenalan baru, atau dengan senior atau dengan junior atau dengan siapapun ya, kita berkenalan ingin dekat sama orang itu upayakan jangan one way, jangan satu pihak, tapi two ways gitu, win-win situation. Jadi jangan karena kita butuh dia, misalnya gini, kita mau minjem duit sama orang gitu kan, itu kan satu arah, orang itu pasti nggak nyaman, nggak comfortable, nggak comfort gitu. Ini orang kalau ketemu pasti minjem duit misalnya gitu. Nah itu upayakan win-win solution. Jadi ada sesuatu yang hendak diberikan juga saling gitu ya. Kalau marketing itu sekarang paradigma marketing itu nggak lagi jualan barang. Ini saya mau jual ini gitu. Tetapi dia memiliki paradigma sekarang kalau marketing yang bagus itu memberi solusi. Jadi kalau dia ketemu dengan calon customer-nya itu dengan suatu sikap diri ingin memberi solusi bagi customer-nya sehingga customer tuh nggak merasa dipaksa beli gitu. Tapi ternyata di situ ada solusi buat dia gitu ya. Jadi itu create win-win solution-nya. Mungkin nanti prakteknya nanti kita bisa diskusi sama-sama. Yang ketiga ya, give before you receive. Gitu. Kalau bahasa hadisnya itu tahabbu ya. Berilah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi jangan ngarap diberi dulu, tapi kita nih memberi dulu. Ya, memberi dulu, nanti orang akan ingat sama kita ya. Apalagi sekarang nih musim mau lebaran ya. Kalau di kantor saya itu kita sibuk berbagi sama orang, kemudian relasi-relasi kita kasih hadiah ya kan. Tidak hanya kartu ucapan, tapi kita kasih kue, kasih perhatian lah gitu. Dan kita nggak peduli apakah pemberian kita itu akan ada in return balik ke kita dalam bentuk sesuatu, itu nggak peduli. Pokoknya kita giving aja. Kita beri gitu, kita beri, dan nanti pasti relasi itu akan terjalin dengan lebih manis ya, tanpa kepentingan ya. Kenapa misalnya gini, teman-teman di kuliahan, jadi gini pengalaman saya nih, kalau saya cari proyek misalnya, cari pekerjaan ya di dunia proyek, kemudian relasi saya itu adalah teman SMA atau teman kuliah, itu biasanya lebih asik gitu. Karena ketika itu kita bersahabat, ketika kuliah itu tanpa pretensi, tanpa ada suatu kepentingan gitu. Sehingga ketika ketemu tuh nyaman dan enak sekali. Selain ya memang udah deket ya. Jadi itu atau misalnya dia ingat kita karena dulu waktu kita zaman kuliah itu pernah membantu dia gitu kan. Ternyata dia sekarang sudah jadi orang berhasil, dia ingat kita ya kan. Kemudian dia istilahnya membantu kita di kehidupan kita saat ini. Jadi Anda bayangkan kebaikan yang kita tanam belasan tahun lalu berbuahnya bisa sekarang. Artinya jangan mengharap ketika kita menanam kebaikan kepada orang saat itu juga dibalas. Jangan. Bisa jadi wallahu alam nanti in return itu akan kembali dalam mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin wallahu alam gitu. Tapi itu tidak ada yang sia-sia. Perjalanan hidup kita tuh nggak ada yang sia-sia. Kita melakukan interaksi dengan berbagai orang, melakukan kebaikan dengan berbagai orang itu kita pasti insya Allah ya akan memetik buah yang kita tanam. Ya, paham ya? Itu nomor 3. Give before you receive. Give before you receive. Beri sebelum kamu ngarap dapat sesuatu. Nomor 4, become a connector. Gitu. Jadilah penyambung, mediator lah kalau bahasa ininya mediator, jadi broker ya. Broker ini nggak selalu buruk ya. Broker ini kalau di dalam agama itu menjadi mediator kebaikan itu fee-nya 100% loh pahalanya, ya kan?
Misalnya kalian nih, kayak tadi santunan anak yatim. Mungkin duitnya buat santunan anak yatim bukan dari kalian, dari donatur, dari alumni, dari dosen, atau dari siapapun. Tapi kalian dapat pahala yang sama sebagai mediator kebaikan. Sama ya? Fee-nya itu 100%. Gitu. Karena kalau dalam bahasa hadis itu mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka pahalanya sebagai mislu ajri fa'ili sebagaimana yang melakukannya. Gitu. Jadi itu sama. Nah, dalam hubungan juga sama yang namanya become a connector. Maksudnya begini, Jadi begini, ketika kita membangun sebuah relasi, belum tentu orang itu ada gunanya buat kita saat itu. Mungkin dia berguna untuk sahabat kita yang lain. Gitu. Misalnya kena bang, angkatan berapa? Oh, saya angkatan sekian. Oh, abang sekarang usahanya apa? Saya usahanya misalnya impor sapi misalnya gitu kan di peternakan. Nah, saat itu peternakan itu bukan dunia kalian. Jadi, wah, nggak guna nih saya kenal nama si abang itu. Nah, jangan berpikir begitu. Barangkali yang berguna itu ternyata, oh ini kalau gitu saya punya kakak, ini dia pedagang besar daging sapi, ini bisa disambungkan gitu. Jadi itu nggak apa-apa, itu that's good. Ya, karena suatu saat ya paling nggak kalian bisa bantu orang lain sehingga terkoneksi ya. Sehingga itu baik buat orang-orang lain ya. Tapi suatu saat itu akan kembali kepada kita juga. Orang akan mengingat dan suatu saat ekosistem kebaikan itu atau kemanfaatan itu juga akan kembali kepada kita. Itu nomor 4. Paham ya sampai sini ya? Nomor 4. Nomor 5, remember to reconnect. Remember to reconnect. Maksudnya kita ini berteman banyak ya, mungkin ribuan orang. Kalau di Facebook mungkin 4.500, 5.000 ya. Ada teman-teman kita banyak. Sebagian juga mungkin lupa-lupa kapan ketemunya, atau kenal baik tapi bertahun-tahun tidak kita colek, tidak kita sapa. Maka apalagi sekarang momennya mau lebaran, disapain aja. Kan ada momen dan ada istilahnya, ada situasi yang mendukung ya. Kalau kita sapain, selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, masih ingat gue enggak? Gitu kan enak ya, karena ada momennya, ada momentumnya. Cuma beda kalau di luar Hari Raya Idul Fitri, nggak ada momennya, kita sapain teman yang udah lama nggak kita kontak, itu nuansanya bisa beda. Nih orang ngapain bertahun-tahun nggak kontak gue, jangan-jangan meminta duit lagi. Kan? Itu bisa gitu mikirnya orang. Nah, jadi pinter-pinter pilih momentum untuk menyapain orang-orang, reconnect lagi ya. Teman-teman kita dan sebagainya. Ini saya punya pengalaman pribadi ya. Ini soal reconnect. Ini usaha saya itu salah satunya di bidang energi. Jadi perusahaan saya itu mendapatkan pembiayaan dari pemerintah Inggris, UK ya, Inggris itu hampir 1 triliun pembiayaan untuk investasi di bidang green energy di Indonesia. Hampir 1, dan perusahaan saya adalah perusahaan satu-satunya di Indonesia yang eligible mendapatkan dana itu. Dan itu sudah mulai didiskus dan sudah menjadi beberapa pekerjaan di sini. Itu hampir 900-an miliar sekian, hampir 1 triliun. Itu gara-garanya, tahu nggak apa? Asal usulnya, ketemu teman kuliah di mall dong. Ketemu teman kuliah di mall. Lo di mana sekarang? Gue kerja di kedutaan Inggris. Oh ya? Oke, gitu kan. Kita juga nggak ada pikiran ada hubungan sama kita tuh. Oh, lo kerja di kedutaan Inggris, iya gini-gini ngobrol. Ya udah ngobrol aja, kita nge-mall, makan bareng gitu kan, biasa aja. Ya kan? Dari situ akhirnya ngobrol, akhirnya dia cerita, ini pemerintah Inggris sejak Brexit, tau kan Brexit ya, keluar dari Uni Eropa itu, dia punya fund untuk bisa menjadi istilahnya membiayai proyek-proyek di antaranya di Indonesia. Ini kontaknya ini, syaratnya ini, begini ya kita dalamnya boleh tuh, gue pengen apply ini gimana sih caranya, ya udah bismillah lah melangkah gitu. Jadi itu awal mulanya ketemu teman kuliah beda fakultas lagi ya di mall. Ya kan? Itu by accident, bayangin coba. Kalau ketemu doang nggak ngobrol, terjadi nggak begitu? Nggak terjadi.
Kalau ketemu doang nggak ngobrol loh ya. Makanya kalau ketemu ngobrol lah, ngobrol, gali gitu kan. Lo udah di mana sih? Mungkin 5 tahun nggak ketemu pasti situasi orang akan berubah ya. Lo udah di mana, udah ngapain, pengalaman lo apa, gue begini terus gitu ngobrol. Makanya silaturahim, halal bihalal setiap tahun itu penting ya. Ngopi-ngopi itu penting, ngobrol itu penting kali. Jadi itulah remember to reconnect. Disapain lagi teman-teman kita dan juga apa istilahnya tidak semua ya teman-teman kita ini punya kesempatan yang baik ya, mungkin situasinya juga lagi kurang baik, sedang dalam kemalangan situasi yang nggak bagus begitu, kita bantu, kita tolong juga, kita tanyain, kita sapain gitu ya. Tadi pagi itu saya temu orang ya cerita ada sahabat saya SMA ternyata sakit parah gitu, matanya itu hampir buta, terus kena stroke, diabetes, macam-macam, pakai kursi roda. Itu teman-teman saya SMA, backup juga. Itu baru tahu gitu. Jadi itu kalau nggak kita tanya, kita nggak bakal tahu teman-teman kita lagi situasi sulit gitu. Jadi itu jadi untuk reconnect ini nggak cuman karena kita ada kepentingan sesuatu yang baik buat kita ya, tetapi juga reconnect dalam rangka kita memberikan perhatian kepada orang lain, membantu orang lain juga. Jadi itu satu paket. Karena dalam Islam itu kita nggak cuma minta, karena orang yang di atas itu lebih baik, ya kan? Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah gitu. Karena kalau Anda banyak membantu orang, Anda akan dibantu Allah. Anda akan dibantu Allah juga, gitu kan? Barang siapa, kata Rasulullah itu, barang siapa mengeluarkan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah akan mudahkan juga jalannya. Gitu. Jadi Allah akan bantu dia sama gitu. Sebagaimana kamu bantu orang lain, kamu akan dibantu sama Allah juga. Kalau kita bersedekah, berinfak, membantu orang lain, Allah akan lipat gandakan rezeki kita juga dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, itu nomor 5. Nomor 6, ini 2 lagi ya. Use social network. Ini zaman sekarang kekinian, tidak bisa dihindari, kita punya social network yang bisa menjadi tools kita memperkuat jaringan kita ya. Misalnya ada Facebook, ada LinkedIn lah, terutama untuk profesi ada LinkedIn, ada tier 1, tier 2, tier 3 networking kita ya kan. Mungkin teman-teman kita kuliah itu tier 1 semua kenal, kita semua kenal. Tapi tier 2-nya ternyata udah makin berbobot lagi tuh, tier 3-nya makin berbobot lagi gitu. Dan itu adalah teman dari teman kita atau temannya teman kita gitu kan. Nah, tetapi kita bisa akses channeling itu melalui mekanisme channeling seperti itu, dan itu sangat biasa terjadi. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita lebih akrab sama temannya dia daripada sama dianya gitu. Itu bisa terjadi gitu. Jadi kita lihat ya, itu sesuatu yang bermanfaat. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Kalian kalau punya sosial media, manfaatkan, gak cuman ibaratnya hahaha gitu kan, apa hello gitu, cuma mejeng pamer, jangan begitu ya, tapi juga manfaatkan untuk networking, memperkuat jaringan kita. Jadi nggak cuma kenal, tapi kita sapain, kita tahu situasinya, dan kemudian bisa kita manfaatkan juga ya. Itu yang nomor 6. Nomor 7 terakhir, start your own networking group. Jadi mulailah untuk membuat grup kalian sendiri gitu. Maksudnya begini, misalnya apa ya, ada teman saya berbisnis di energi terbarukan ya, di energi terbarukan. Dia bikin aja asosiasi masyarakat energi terbarukan gitu. Dia bikin lah masyarakat, dibikin LSM itu yang jadi member itu para stakeholder di Indonesia, ada BUMN, ada semua jaringan itu pada join jadi member. Nah, karena dia itu creator dari lembaga itu, dia paling terkenal, dicari orang. Ya, cari orang. Ada lagi masyarakat biomasa Indonesia, masyarakat terserahlah suka-suka kalian. Kalau di Ikatan Alumni, kalian menjadi pengurus Ikatan Alumni, itu dicari orang, dikenal orang, karena kita ngurusin alumni, ya kan, namanya tayang, orang tahu, sehingga kalau kita ibaratnya menyapa mereka langsung recognize gitu ya. Nah itu kalau kita bikin grup sendiri spesifik itu, mau nggak mau networkingnya kesedot ke kita gitu, sehingga ibaratnya menjadi sesuatu yang eksklusif dan bisa kita
manfaatkan dengan lebih baik lagi. Jadi itulah kira-kira nih obrol-obrol santai menjelang buka puasa. Ya ada 7 tadi, 7 cara untuk bagaimana dari silaturahim ini, hadis silaturahim ini kita terjemahkan secara teknis sehingga benar-benar bisa melapangkan rezeki kita, melapangkan karir kita, memperpanjang umur kita, ya walaupun usia kita muda tapi punya wawasan, kenalan, networking yang luas. Demikian nih Mas Rizky dari saya sebagai pengantar. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak atas materinya. Nah, ini sebuah pengetahuan yang benar-benar baru nih kalau buat saya ya sebagai mahasiswa nih. Mudah-mudahan buat teman-teman juga yang lain bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, tadi kan Pak Nugroho juga udah ngejelasin ya, kayak cara membuat relasi-relasi yang kuat. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin bertanya, nah itu boleh banget tuh. Silakan bertanya melalui Slido, atau bisa langsung nih teman-teman yang pengen on mic langsung apa ya, kayak bercengkrama gitu dengan Pak Nugroho, boleh banget. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman alumni, nah kan, ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Nugroho, langsung boleh on mic juga nggak apa-apa. Sekalian nanya-nanya, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Askar Tri ini. Bang Nugroho, saat jadi mahasiswa pernah punya mimpi jadi konglomerat kah? Abang sebagai pendiri FUSI ikut ngasah itu. Nah, ya, gimana pertanyaannya ini apa? Serem. Ya dulu memang saya termasuk pendiri FUSI ya. Saya ketua BP FUSI FTUI yang pertama, Badan Pengawas FUSI FTUI yang pertama. Saya waktu itu sudah menjelang lulus kuliah tahun 96. Jadi saya ada Pak Woci juga dan sebagainya. Kemudian terkait pertanyaan tadi itu saya tidak pernah bermimpi. Jadi begini, ini penting ya buat kalian semuanya, ini penting. Kita ini hidup ya nggak pernah tahu di masa yang akan datang kita akan menjadi apa, nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Menjadi apa, menjadi engineer kah, menjadi sukses nggak sukses kah, menjadi orang kaya atau orang miskin kah, dan sebagainya, kita nggak akan pernah tahu, nggak pernah tahu. Ya. Tapi satu hal yang sangat penting, ini saya ingatkan buat saya sendiri dan buat kalian semua ya. Yang harus secara permanen konsisten Anda rawat itu adalah niatnya bahwa kita hidup ini harus jadi orang yang bermanfaat ya. Kita ini hidup kan untuk ibadah. Saya ingat dulu waktu kenapa saya masuk teknik mesin UI waktu SMA. Saya waktu itu zaman SMA tahun 89 sampai 92 ya 3 tahun. Zaman itu lagi ramai perang Afghanistan waktu itu ya lawan Uni Soviet. Pokoknya nih kita anak rohisnya. Anak rohis tuh waduh jihad dulu zaman dulu. Jadi waktu itu saya bertekad, Palestina juga zaman dulu tuh lagi sampai sekarang juga masih hot ya. Saya bilang sama teman-teman, kita nih SMA waktu itu, saya ingat masih SMA kelas 2, masih kecil ya. Saya mau masuk teknik mesin. Kenapa lo mau masuk teknik mesin? Gue pengen bikin tank dong. Gue pengen bikin tank sehingga gue bisa bantu rakyat Palestina melawan Israel. Itu pikiran saya waktu kelas 2 SMA. Gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan saya masuk teknik mesin UI, walaupun ranking saya di SMA mediocre tengah-tengah gitu, nggak jago banget tuh, nggak, saya di tengah-tengah, nggak pinter amat tuh, sedang aja gitu. Akhirnya masuk teknik mesin. Tercapai nggak cita-cita saya, keinginan saya? Enggak, jangankan bikin tank ya, nggak, gambar mesin aja saya ngulang melulu. Gambar teknik, gambar mesin ngulang melulu. Enggak tercapai, gimana mau bikin tank gitu ya. Tetapi Allah beri jalan saya yang lain. Tetapi niatnya saya pelihara, pokoknya ini saya harus jadi sesuatu, saya ingin bermanfaat. Saya ingat banget nasihat Dr. Safi Antonio, tahu kan nih Safi Antonio yang terkenal itu, maaf ya. Pak Nuk, kita ini harus jadi konglomerat gitu. Bukan karena kita ingin hidup bermewah-mewahan, ingin hidup wow gitu, enggak. Tetap kita perutnya cuma satu, makan 1 piring, 5 piring udah nggak bakal sanggup, 2 piring udah nggak sanggup, 1 piring juga kesama. Kalau buat kita sekedar punya rumah, punya mobil, yang nggak punya keluarga dan sebagainya itu given. Tetapi kita ini harus berbuat banyak buat orang lain gitu. Jadi itu sebenarnya niatnya itu. Jadi kalian sejak sekarang harus pasang kuat-kuat niat. Ya Allah, hamba ingin menjadi sesuatu yang berguna
bagi bangsa ini, bagi dakwah ini, bagi umat ini. Ya, jangan cuman sekedar kalian lulus sarjana ST, sarjana teknik, nyari kerja dapat gajian. Itu terlalu ordinary. Terlalu ordinary. Tapi jadilah orang yang extraordinary. Kenapa? Nanti Allah akan ngajarin kamu jalannya. Kalau bahasa Quran itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah akan ngajarin kamu sesuatu yang nggak ngerti, tiba-tiba kamu ngerti. Jalannya begini, tiba-tiba dikasih jalan yang begitu sama Allah. Jadi itu. Jadi itulah Mas Askar. Jadi dulu nggak ada cita-cita apapun. Jadi pebisnis juga nggak ada bayangan gitu, karena saya dari keluarga guru ya. Tapi yang penting niat itu selalu terpatri di hati saya. Saya harus menjadi sesuatu dan sebagainya. Dan nanti Allah dengan bersama niatnya itu, Allah akan besarkan kita beyond our expectation. Di luar dari harapan kita sendiri, itu gampang buat Allah gitu. Jadi itu yang paling penting. Itu kira-kira Mas Askar. Oke. Berarti apapun kondisinya, kita harus tetap berbuat baik ya Pak ya? Mencari menjadi orang yang bermanfaat gitu ya? Ya, mencari orang bermanfaat, menjadi sesuatu yang memberi buat orang lain dan sebagainya. Jangan cuman lulus, nyari kerja, nyari makan. Itu sayang banget. Menurut saya terlalu murah. Iya. Oh, Pak, dibalas tuh Pak. Beyond expectation temanya Pak Dekan FTUI sekarang nih. Oh iya, cocok berarti. Cocok ya, betul. Ya. Beyond expectation. Oke. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Anonymous nih ya, dia seseorang nih. Menurut Abang, sekarang hubungan dan relasi antara mahasiswa di sekitar Abang sekarang gimana ya, Bang? Mahasiswa di sekitar saya? Maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin kayak hubungan Abang dengan teman-teman Abang gitu. Ya mungkin teman seangkatannya, atau dulu kan Abang juga katanya di FUSI juga ya. Nah itu kabarnya gimana tuh, Bang? Ya. Oke. Hubungan dengan teman-teman kuliah, ya baik aja ya, maksudnya kita justru lebih dekat setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, karena waktu kuliah kita sibuk masing-masing dan pikirannya belum dewasa, sehingga terkotak-kotak dalam istilahnya warna-warni masing-masing gitu ya. Tapi kalau udah lulus kuliah, apalagi udah berkeluarga, bahkan kita lintas agama, lintas kepercayaan, lintas geng gitu, gengship, itu sekarang kita bersahabat. Jadi kita ada WhatsApp grup, ada halal bihalal, ada silaturahim juga, dan ada yang istilahnya di atas, rodanya lagi di atas, ada yang rodanya lagi di bawah, kita bantu, dan itu alhamdulillah hubungannya baik ya. Kita saling bantu. Bahkan ada juga karyawan saya sendiri, teman sekelas saya, seangkatan tuh ada, mungkin tadinya nganggur, ya saya rekrut buat kerja, itu ada juga. Macam-macam lah, ada teman saya yang lain punya usahanya bagus, dia modelin teman sekelas kami dulu di Masjid 92, ada beberapa orang dibikinin perusahaan, akhirnya terinkubasi gitu. Jadi kita pikirnya nggak perlu terlalu melebar gitu kan, teman-teman kuliah, teman-teman seangkatan, teman-teman sekelas, dipikirin sama-sama, itu nanti bondingnya bisa lebih bagus gitu. Jadi itu alhamdulillah seperti itu sekarang situasinya. Ini ada lagi dari Bang Askar nih. FPI Bang Nugroho ini juga Ketua ILUNI SMA 28 Jakarta. Bukan ILUNI, Ikatan Alumni. Oh iya benar ya, kan. Benar. Ikatan Alumni. Ada yang dari 28 nggak di sini? Nah, ada nggak tuh teman-teman 28? Ah ya. Ya semangat semua ya. Pokoknya kalian nih walaupun masih muda semuanya, berpikirnya mesti beyond. Cita-cita tinggi ya. Kemudian dan juga jangan lupa Allah itu sebetulnya udah kasih clue banyak banget. Jadi agar dimudahkan dalam hidup ini 3. Di surat Al-Lail kan, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Hafal nggak suratnya ini ayatnya? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirihu lil yusra. Barang siapa barang siapa itu memberi yang tadi yang nomor 5 tadi kalau nggak salah, memberi, giving, tanpa mengharap dikasih balik gitu. Kita memberi aja, membantu orang, memberi perhatian orang, memberi ya, atau kontributif ya.
Jadi atau itu horizontal, wattaqwa itu vertikal, bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebenaran. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh pasti Allah akan mudahkan jalan kemudahan baginya. Lil yusra. Tapi sebaliknya, wa amman bakhila wastagna, maka barang siapa yang bakhil, pelit ya, enggak giving gitu, pelit dia, gitu. Bakhila wastagna, dan kemudian dia sombong, merasa dirinya itu kaya, berkecukupan, tidak perlu nasihat orang lain, ya tidak perlu mendengar dari orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan juga mendustakan kebenaran. Fasanuyassiruhu lil usra, maka sungguh pasti aku akan mudahkan jalan kesulitan baginya. Gitu. Jadi itu dipegang. Banyak sebenarnya clue-clue di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu untuk menjadi pegangan hidup kita semuanya. Gitu ya. Pak Nugroho. Ya. Dari MC. Kan tadi Pak Nugroho bilang kalau di dunia kerja kita butuh relasi ya Pak ya kan? Iya. Saya mau nanya nih Pak, buat teman-teman kita kan semuanya bisa ngomong sama orang, ada yang introvert, iya, ada yang susah bersosialisasi. Ada solusi nggak Pak dari Bapak Pak buat mereka-mereka ini Pak? Gitu. Ya, untuk ya gini, memang orang tuh beda-beda ya. Ada yang mudah, ada yang susah bersosialisasi. Makanya buat teman-teman yang susah bersosialisasi itu memang problem, dan dia harus dilatih untuk bisa bersosialisasi. Jadi mindset-nya harus dirubah dulu bahwa kalian butuh nih untuk bisa bersosialisasi. Nah, mulailah dia bersosialisasi dengan teman-teman dekat dia yang dia nyaman, ya kan? Memberi perhatian dan seterusnya. Nanti lama-lama pelan-pelan akan bisa bersosialisasi. Banyak faktor kenapa orang itu tidak baik bersosialisasi. Faktornya banyak sekali. Saya pernah ngobrol sama dosen elektro FTUI ya. Di teknik UI itu kan ada program double degree ya, dengan ada kelas internasional kan. Ada kan. Nah, dia bercerita ada satu mahasiswa dia itu kayak gitu, kuper tuh, nggak komunikasi, susah sosialisasi, sendirian aja, pokoknya dia kuper gitu. Jadi itu kalau nggak salah 2 tahun pertama di Depok UI ya, 2 tahun berikutnya di luar negeri, betul nggak? Ya kan, 2 tahun ke double degree. Nah, ketika dia kuliah, pada saat tahun ketiga dia kuliah di luar negeri, double degree-nya itu, ya, saya lupa negaranya mana. Jerman kalau nggak salah deh, Jerman ya kalau tekniknya. Ada mitra Universitas Jerman. Begitu pulang, ketemu dia lagi, ketemu dosen ini, itu berubah jauh. Ternyata anak ini begitu kuliah di luar negeri, kok dia lebih lebih humble, komunikasinya lebih bagus, terus lebih dewasa dan sebagainya. Perubahannya itu kelihatan walaupun cuma 1 tahun, 2 tahun di luar negeri. Perubahannya berubah sekali. Gitu. Ternyata setelah diteliti adalah faktornya kemandirian itu mau nggak mau terpaksa terbentuk di luar karena dia nggak ada orang tuanya, hidup harus sendiri, survive sendiri. Kemudian dia ada suatu pengalaman emosional kebatinan yang luar biasa ya, gitu. Kalau dia di comfort zone di rumahnya waktu dia kuliah, seperti kebanyakan kalian barangkali ya, ketemu orang tua tiap hari, makan tinggal makan, mungkin ke kampus diantar supir, itu comfort zone, itu membuat dia itu kurang greget gitu, dan dia merasa kayak nggak butuh orang lain. Gue nggak pakai orang lain, gue juga udah bisa enak hidup gue gitu. Jadi itu kadang-kadang perlu disiksa begitu juga tuh. Maksudnya siksa tanda kutip ya. Maksudnya tuh kita harus memaksa diri kita sendiri kalau misalnya itu ada di dalam diri kita ya, untuk bisa bergaul. Saya sebenarnya termasuk orang yang susah bergaul ya. Tanya Bang Askar itu. Saya tuh di kampus UI itu susah bergaul ya, saya hanya bergaul sama orang-orang sewarna sama saya, anak rohis juga ya kan, anak-anak yang di masjid gitu. Saya tuh sama orang-orang yang di luar itu saya kurang bergaul, nggak nyambung ngobrolan itu, nggak nyambung gitu, terus juga nggak asik gitu kan. Jadi pergaulan saya sedikit. Tetapi begitu saya dunia kerja, usaha dan sebagainya di luar kampus, setelah lulus ya, saya belasan tahun di lapangan gitu, alhamdulillah itu perubahan saya besar sekali. Saya jadi, teman-teman saya jauh lebih banyak yang di luar ketimbang teman-teman rohisnya sendiri gitu.
lebih akrab, lebih merangkul dan sebagainya. Dan saya kan jadi ketua alumni itu kan udah lintas angkatan, lintas profesi, lintas macam-macam orang ya kan. Itu nyaman. Jadi itu ada sebuah transformasi di diri saya sendiri yang dulu susah gaul menjadi bisa bergaul. Dan saya ini orang introvert loh. Kalau diperiksa psikologi saya di Stephen tuh, saya introvert yang parah gitu. Saya itu introvert parah, apa yang thinking introvert. Jadi itu introvert yang kalau saya sendirian saya justru nyaman. Saya kalau di atas gunung merenung sendirian tuh saya nyaman, senang sekali, bahagia. Kalau di keramaian saya nggak happy. Itu saya tuh begitu. Tetapi saya bisa mengatasi itu, bergaul dengan banyak orang, bermanfaat buat banyak orang, mengatasi masalah saya. Jadi itu kira-kira, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada lagi nih, Pak. Tanya nih. Kalau misalnya hubungan Bapak ke mahasiswa-mahasiswa yang sekarang tuh gimana tuh, Pak? Kayak mungkin kayak saya nih yang masih kuliah. Itu seperti apa, Pak? Ya, anak saya kan juga masih kuliah. Jadi kalian ini sumber anak-anak saya juga. Anak saya ada di teknik komputer elektro 2017. Terus anak saya yang nomor 2 juga insya Allah mau berangkat ke Prancis bulan Juli ini kuliah di sana. Jadi itu 2 anak saya itu udah umur-umur kuliah juga. Jadi apa namanya ya? Ya sebetulnya wajar ada gap jauh sekali, gap generasi. Kalau anak-anak kuliah dengan kami yang udah orang tua begini, cara berpikirnya beda ya. Dan sebagainya. Tetapi satu hal yang sangat penting itu adalah bagaimana harusnya begini ya, kalian ini lebih baik dari kami gitu. Harusnya. Kenapa? Karena waktu kami dulu kuliah, saya, Bang Askar, dan mungkin yang Bang Mul nih, ada Bang Mulyandi Nasution, teknik industri. Ada berapa yang saya kenal itu senior-senior kalian jauh. Tidak ada mentor. Kalau sekarang ada mentor, kalian ada saya, ada teman-teman alumni yang hebat-hebat ini, ya kan? Ada orang tua kalian juga yang mungkin dulunya aktivis mahasiswa, ya kan? Itu bisa bertanya gitu. Jadi persoalannya adalah bagaimana kami yang sudah senior ini mentransfer pengalaman-pengalaman ke anak-anak atau ke adik-adik mahasiswa seperti kalian. Jadi harus sering ngobrol kita nih, nyambung rasa, berbagi pengalaman, jaringan juga gitu ya. Itu apa namanya, itu sesuatu yang baik gitu, dan itu akan mendewasakan kalian juga. Kalian harus lebih hebat, lebih keren dari kita gitu, Mas. Baik. Nah, ini ada pesan nih dari Pak Wiyoga Nugroho. Semoga Fusi bisa jadi wadah untuk mendevelop teman-teman untuk berkembang meskipun punya karakter yang introvert tadi. Gitu ya. Ya, betul. Oke, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin dari teman-teman alumni yang ingin bertanya nih on mic gitu, ngobrol dengan Pak Nugroho? Yang mungkin udah Bang Mul nih, sharing ya, nih, ada Bang Mulyandi nih, Ketua Iluni TUI. Ayo Bang Mul. Pengurus Bang, pengurus. Bukan ketua. Marahin sama ketuanya. Ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari teman-teman alumni dan dari teman-teman mahasiswa juga udah nggak ada pertanyaan, terima kasih ya untuk penyampaian materi dari Pak Nugroho, ketersediaan waktunya juga. Teman, mungkin alhamdulillah rangkaian webinar pada sore hari ini ya, kita sekalian ngobrol juga nih, bercanda-bercanda, seru banget nih sama Pak Nugroho dan teman-teman sekalian. Sudah berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan juga materi-materi yang luar biasa nih dari Pak Nugroho Widiantoro nih. Nah, terutama tadi tuh yang 7 cara membuat relasi yang kuat itu kan. Yang pertama tuh kayak fokus ke orang yang memberikan manfaat buat kita nih. Aku izin merecall ya Pak ya, biar kita teringat kembali nih. Terus ada juga kita itu membuat win-win solution tadi. Terus yang ketiga, give before you receive. Yang keempat, become a connector. Yang kelima itu remember to reconnect. Nah, termasuk tadi salah satu kata-kata yang saya highlight itu banyak membantu orang, maka kita akan dibantu oleh Allah. Nah, itu tadi itu. Kemudian use social network. Yang ketujuh juga start your own
networking group. Nah, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Nugroho Widiantoro selaku narasumber kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah wawasan juga bagi kita semua. Nah, terima kasih. Mengingatkan sedikit, ini malam ganjil lagi, malam 27, silakan kita maksimalkan. Buat teman-teman yang masih ada deadline target Ramadan terutama kan. Ternyata target Ramadan juga bisa deadline, Pak. Yang kemarin-kemarin sibuk gitu kan, gak sempat tilawah lagi. Nah, sekarang di-push lagi nih, kita bisa itikaf sama mengejar Lailatul Qadar lagi. Nah, terima kasih juga nih kepada para audiens yang begitu antusias gitu ya, untuk menyimak dan bertanya. Tentunya juga kepada penyelenggara gitu ya, panitia yang begitu hebat, berjibaku sehingga terselenggara acara yang keren dan antusias. Mungkin kita bisa foto dulu kali ya Pak? Nah, bareng teman-teman yang lain. Boleh. Nah, ini teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu lah. Kepada para peserta dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya. Foto-foto sebentar nih. Yuk. Yuk. Tahu panitia yang motoin. Jangan nggak ada yang motoin dari tadi. Yuk. Ada sebentar Bang. Ada yang motoin Bang, sebentar Bang. Oke. Ini slide pertama dulu ya Bang, Kak, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, pindah slide kedua. Semuanya pause aja soalnya nggak tahu ada di slide keberapa. 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, slide terakhir. Slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, foto lagi ya Bang yang slide pertama, kita ulang lagi. Kesalahan teknis tadi. Oke, 1, 2, 3. Oh, belum, maaf ya ada yang belum siap. 1, 2, 3. Ya, oke. Aman. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banget buat Pak Nugroho atas apa tadi udah sharing-sharing juga sama kita ya, sama makasih banget buat Bang Reski tadi. Sekarang sebelum kita lanjut lagi, bakal ada penyerahan e-sertifikat nih gitu. Bakal ada penyerahan e-sertifikat dari PO kita, Sarah, ke Pak Nugroho dulu gitu. Jadi kepada Sarah dipersilakan. Gimana caranya? Oke, mungkin pertama kita mulai dari sertifikat buat Pak Nugroho dulu kali ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Spotlight Pak Nugroho sama Sarah. Bentar Pak. Ya. Ya Bu, saya terima sertifikatnya ya Bu. Ini. Iya, bentar ya Pak. Aku hitung dulu ya Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Selanjutnya mungkin sertifikat buat Pak Reski. Buat Bang Reski nih, satu lagi.
Oke. Sebentar ya Pak. Sebentar ya Kak. Oke, di screenshot ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bang. Yuk, sama-sama. Maaf ya, udah nggak bisa, langsung tutup aja kalau mau. Ya, langsung tutup. Terus habis itu. Ya, ada kata-kata. Oke, kita maaf banget ya nunggu lama banget. Tadi ada kesalahan sebentar. Mungkin buat Sarah sebagai PO, apa mungkin menyampaikan 1 patah 2 patah kata? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak berisik. Mungkin sebelumnya perkenalkan kembali saya Sarah Wadidwa selaku Project Officer Gradasi Aktivitas 2021. Ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada terutama pembicara pada hari ini, Bang Nugroho yang telah meluangkan waktunya. Juga ingin berterima kasih juga kepada seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari Fusi Foundation, DKM, dan juga Iluni FTUI, serta para donatur yang telah mendukung berjalannya acara gradasi kali ini. Terima kasih atas bantuannya. Semoga bantuan-bantuan tersebut menjadi keberkahan untuk kita semua. Sekian dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banget buat Sarah atas sambutannya. Gila sih, tadi menurut gua bermanfaat banget ya. Apa tadi sharing-sharing sama Pak Nugroho? Benar. Banyak banget tips yang udah beliau kasih. Betul, apalagi buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan di dunia kuliah, bisa banget tuh tadi ngambil tips-tips dari Pak Nugroho ya. Oke. Makasih banget juga buat Bang Reski sebagai moderator, udah nyempetin waktunya. Betul ya? Dan udah mengarahin kita juga. Nggak kerasa nih Mir, ternyata udah hampir maghrib aja. Iya, udah di penghujung acara nih sekarang nih kayaknya. Iya, makasih banyak sekali lagi buat alumni-alumni yang sudah berpartisipasi untuk meramaikan acara-acara gradasi XFTQO 2021. Iya, makasih juga buat Pak Nugroho udah nyempetin waktunya, buat sharing-sharing juga. Semoga acaranya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami berdua mohon izin undur diri. Saya Berdepar Zuardi dan ini teman saya dari Habib Putra. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, mohon tidak dibawa ke hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, selamat berbuka puasa. Belum Pak? Iya, bentar lagi kan? Belum. Iya juga. Iya.